Para jemaah sekalian yang kajian pada malam hari ini untuk segera merapat di depan mihrab dari ruang utama Masjid Al-Akbar Surabaya. Benar kita masukkan kajian pada malam ini, kajian Tafsir Jalalain yang insya Allah akan disampaikan oleh orang Dr. Haji Ahmad Nasir Hidayatullah MH. Untuk teman sekalian yang masih ada sekitar ruangan atau di teras untuk segera merapat di tengah Masjid Al-Akbar Surabaya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ba'da. Yang dihormati, yang dimuliakan para pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya berbahagia. Untuk pada malam hari ini Senin Selasa tanggal 21 Mei 2024, kajian Tafsir Jalalain dengan saya sampaikan Al-Karom Dr. Haji Ahmad Nasir Hidayatullah Hafid. Untuk itu sekalian, malah kita duduk bersama, berakhir bersama akan berdoa berbahagia fikih di dunia akhirat. Dan mulai terhormat Al-Karom Dr. Haji Ahmad Nasir Hidayatullah Hafid dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لنا جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل والنظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا يقربنا إليك. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Alhamdulillah, kembali malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah di rumah Allah yang mulia ini. Kita dituntun jiwa dan raga kita oleh Allah hadir memenuhi undangan Allah, melaksanakan ibadah salat maghrib. Insyaallah nanti kita sambung salat isya, dan kita manfaatkan waktu untuk sama-sama mengkaji tentang al-Islam, mengkaji tentang Al-Quran, As-Sunnah, dan khususnya malam hari ini kita ngaji atau
mengaji atau mengkaji tafsir Jalalain, bukan tafsir jalan lain, Jalalain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, biasanya kajian ini disampaikan oleh Ustaz Husni setiap malam Selasa, dan ini saya diamanahi oleh Amir untuk ikut ngaji bersama dengan panjenengan, membersamai ngajinya panjenengan. Dan karena panjenengan sudah biasa ngaji tafsir Jalalain, saya tidak tahu persis biasanya seperti apa, tapi insya Allah ngaji bareng dengan panjenengan ini saya akan ngaji urut. Jadi akan ngaji gaya desa atau gaya pondokan atau gaya pesantrenan. Jadi saya urut, insya Allah seperti itu. Syukur-syukur saya senang kalau panjenengan bawa kitabnya. Jadi kalau panjenengan bawa kitabnya malah enak. Tafsir Jalalain tidak mahal, paling masih mahal sarungnya panjenengan, masih mahal apa namanya HP-nya panjenengan. Tidak mahal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan ngaji kita insyaallah akan kita mulai dari bagian tengah akhir. Jadi mulai dari surat Al-Kahfi dan seterusnya, karena memang tafsir Jalalain itu dikarang atau ditulis oleh dua imam. Maka disebut dengan Jalalain itu karena dua jalan, ya. Jadi sama-sama orang yang bergelar Jalaluddin. Yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Ahmad atau Imam Muhammad, Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Kamaluddin bin Muhammad Al-Mahalli, meninggal tahun 864. Dan yang satunya adalah muridnya, dianggap sebagai muridnya meskipun sebenarnya agak jauh. Kalaupun menjadi muridnya, ya satunya masih relatif muda banget. Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Ali Bakar As-Suyuti, atau seringkali orang mengenal dengan sebutan Imam Suyuti atau Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti meninggal tahun 911, lahir tahun 849. Jadi tahunnya ketika Imam Jalaluddin Al-Mahalli meninggal, itu Imam Jalaluddin As-Suyuti masih sekitar 15-an tahun. Jadi kurang lebih masih 15-an tahun. Nah, uniknya tafsir Al-Quran ini yang kemudian dikenal dengan sebutan tafsir Al-Jalalain ini
Imam Jalaluddin Al-Mahalli memulainya itu dari tengah, bukan dari depan, bukan dari surat Al-Baqarah. Jadi dari bagian belakang. Maka ada yang mengomentari seolah-olah Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu sudah tahu kalau beliau tidak akan mampu untuk, tidak cukup waktu, maksudnya beliau tidak punya cukup waktu untuk menyelesaikan semuanya itu. Seolah-olah yang separuh itu memang diberikan untuk muridnya supaya dilanjutkan oleh muridnya, yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi begitu selesai dari surat Al-Kahfi sampai surat An-Nas, kemudian mulai surat Al-Fatihah. Selesai Al-Fatihah, belum sampai surat Al-Baqarah, belum menginjak surat Al-Baqarah, meninggal Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, baru kemudian kurang lebih 5 tahun berikutnya dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Jalaluddin As-Suyuti. Maka Imam Jalaluddin As-Suyuti ketika menulis tafsir Al-Quran ini, tafsir Jalalain ini, berarti usianya berapa? Ketika gurunya meninggal, beliau masih usia 15 tahun. 5 tahun berikutnya berarti luar biasa, 50 tahun sama dengan panjenengan. 20 tahun sudah menulis tafsir. Kalau saya tafsir mimpi barangkali. Itu Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi karena tafsir ini ditulis atau karya dua imam yang sama-sama digelari Jalaluddin, maka disebut Jalalain, dua jalan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan memulai kajian ini dari surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi juz 15. Juz 15 bagian tengah. Itu surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini surat yang ke-18. Jadi urutan mushaf itu adalah surat yang ke-18 dan termasuk bagian dari surat-surat Makkiyah, surat-surat Al-Quran yang turun sebelum Rasulullah hijrah, atau surat-surat yang turun ketika Rasulullah masih di Mekah dan sekitarnya, surat-surat Makkiyah. Kecuali ada satu ayat yang menurut para ulama dianggap bukan bagian dari Makkiyah, yaitu ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furudha. Ayat ini dianggap oleh para ulama bukan bagian dari ayat Makkiyah, ayat Madaniyah. Tetapi secara umum, ya, surat Al-Kahfi ini adalah surat Makkiyah, ayat-ayatnya turun di Makkah dan Madinah. Surat Al-Kahfi ini terdiri dari 110 ayat.
110 ayat. Dan surat Al-Kahfi ini di antara keutamaannya adalah banyak disampaikan dalam hadis Rasul. Misalkan Rasul pernah menyatakan, man qara'a surat Al-Kahfi lailatal yaumal jum'ah, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Jadi hadis riwayat Imam Al-Hakim An-Naisaburi yang disahihkan oleh para ahli hadis. Di sana baginda Rasul menyampaikan, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, hari itu ya, dia termasuk malam, bukan hanya siangnya. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan menjadikan baginya cahaya yang meneranginya. Ada penerang, yang penerang ini tentu akan membimbing dia, akan memberikan kemudahan dia dalam urusan-urusan kehidupannya, urusan-urusan dunianya, urusan-urusan akhiratnya. Ila ma bainal Jumat, sampai Jumat berikutnya, sampai Jumat berikutnya. Ada hadis lain yang juga sahih, riwayat Imam Muslim, Imam Abi Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, di mana Rasul pernah menyampaikan, man hafil, barang siapa yang hafal 10 ayatin, 10 ayat, min awal surat Al-Kahfi, dari awal-awal surat Kahfi, usima min dajjal, orang ini akan dilindungi oleh Allah dari fitnahnya Dajjal. 10 ayat dari surat Al-Kahfi. Panjenengan sudah hafal semua kan? Kan biasanya dibaca setiap Jumat atau malam Jumat. 10 ayat itu sampai ayat berapa, yang mana? Ayo mulai diurus. Iz awal fityatu ilal kahf faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Cuma 10 ayat aja. Betapa luar biasanya surat Al-Kahfi. Hafal. Hadis yang lain Rasul menyampaikan, man qara'a, siapa yang membaca, bukan hafal, man qara'a al-ashr al-awakhir min suratil Kahfi, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, ya, fa innahu ismatul lahu minad dajjal, maka bacaannya surat Al-Kahfi ini, 10 ayat akhir dari surat Al-Kahfi ini akan menjadi pelindung dia dari fitnahnya Dajjal. Nah, luar biasa, baca saja. Apalagi kalau nanggung semuanya Pak ya, daripada cuma 10 belakang ada 10 yang akhir, senanggung baca ada semuanya, paling berapa menit. Surat Al-Kahfi itu kan kurang lebih setengah juz, ya kurang lebih setengah juz, lebih sedikit masuk juz 16 dapat 3 halaman surat Al-Kahfi. Juz 15 separuh kurang 1 halaman, kurang 1,5 halaman ya. Jadi kurang lebih ya setengah juz lebih sedikit lah,
setengah juz lebih sedikit itu ya 15 menit cukup untuk panjenengan, kurang lebih 15 menit. Atau salah-salah 15 menit kelamaan ya? Kelamaan? Hah? Terus, hah? 15 menit surat Al-Kahfi. Ya, surat Al-Kahfi, surat ini disebut atau dinamakan dengan surat Al-Kahfi. Al-Kahfi itu artinya gua. Ya, gua. Gua itu ya gua apa gua itu? Gua itu ya lubang di apa ya, di gunung atau ya, di bukit begitu. Meskipun biasanya gua itu kalau di daerah-daerah sana itu tidak seperti umumnya gua di sini yang dalam banget. Atau kadang surat ini disebut juga dengan nama surah Ashabil Kahfi, surat Ashabul Kahfi. Orang-orang atau ya orang-orang yang menghuni gua. Dalam bahasa Inggris sering dikenal dengan istilah the seven sleeper. 7 orang yang tidur di gua. Banyak riwayat yang menyebut gua ini di mana dan sebagainya. Tapi yang umumnya orang itu menyebut gua itu ada di Yordan, sekitaran Yordania, daerah Yordania. Saya pernah masuk gua Ashabul Kahfi dan guide-nya bilang, ya di sini di tempat tidurnya, di sini anjingnya, wallahu a'lam. Tapi apa namanya? Areanya memang area sedikit pegunungan begitu, agak naik bukit begitu. Dan di situ ada semacam monumen yang di situ disebutkan bahwa di sini yang disebut dengan the seven sleeper itu ya tempatnya itu di situ, daerah Yordania atau Yordan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari untuk memulai kajian kita ini kita buka dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. الفاتحة إلى حضرة الحبيب المصطفى والرسول المجتبى والنبي المرتضى نور الهدى شمس الضحى بدر الدجى السيد السادات سيدنا المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح جميع أولاده وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الصحابة والتابعين الشهداء والعلماء والمصنفين، وإلى حضرة جميع الملائكة المقربين والأولياء الصالحين القربين، وإلى حضرة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وآبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأقربائنا ومشايخنا ومعلمينا ولمن له حقوق علينا وعلى من نوينا من أوصل الصالح وعلى كل نية صالحة. ونخص خصوصا إلى حضرة الشيخ جلال الدين المحلي وإلى حضرة الشيخ جلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسرار في الدارين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Di ayat ini, ayat 1 ini ada cara baca yang ditampilkan oleh Imam Asim
yang dalam hal ini melalui rawi Imam Hafiz yang berbeda dengan bacaan imam-imam yang lain. Jadi Imam Asim di ayat ini itu mempunyai bacaan saktah, ya, bacaan saktah. Saktah itu atau sakat itu berhenti sebentar tanpa ambil nafas, ya, kurang lebih 2 ketukan atau 2 harakat. Kalau orang itu atau orang yang membaca itu membaca dengan wasal, dengan terus. Tapi kalau dia tidak wasal, ya sudah, dia wakaf biasa, ambil nafas, lanjutkan lagi, tidak ada masalah. Jadi kalau dia wasal, dan ini yang dipilih oleh Imam Hafiz, dia sakat atau saktah, berhenti sebentar baru kemudian melanjutkan ayat berikutnya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida. Misalkan gitu, berhenti sebentar baru dia lagi. Tapi imam-imam yang lain, jadi kalau imam qiraat yang paling terkenal ada 7 itu yang kita kenal al-qiraat as-sab', qiraat 7 atau umumnya orang menyebut dengan qiraat sab'ah. 6 imam itu membaca tanpa sakat, tanpa saktah. Imam Asim punya saktah, tapi saktah pun itu digunakan oleh satu rawi, yaitu Imam Hafiz. Imam Syu'bah yang beliau itu juga rawi dari Imam Asim, beliau tidak membaca dengan sakat, jadi hanya Imam Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdu utawi sakabehane puji, alhamdu segala puji iku lillahi tetap ketuane Gusti Allah. Lillahi hanya milik Allah. Alladzi yang anzala wasnurnakum sapa alladzi anzala wasnurnakum sapa alladzi anzala yang menurunkan ala abdihi ing atase kawulane alladzi ala abdihi ing atase kawulane alladzi ala abdihi atas hambanya alkitab ing alkitab atau Al-Quran. Walam yaj'al orang dadiake sapa alladzi walam yaj'al hali orang dadiake sapa alladzi, dan Allah tidak menjadikan lahu tumrabi alkitab, lahu tumrabi alkitab, lahu terhadap alkitab itu iwajan ing bengkong. Bengkong itu bahasa Jawa, bengkong. Iwajan yang bengkong. Ya, kalau makna kitabnya alhamdu utawi sakabehane puji, wa huwa lan iku utawi alhamdu iku al-wasfu sifat, nyifati, memberikan sifat bil jamili kelawan keapian, bil jamili kelawan keapian, bil jamili dengan hal-hal yang baik. Iku sabitun tetap apa alhamdu lillahi ketuanya Gusti Allah Ta'ala halim muhulur sapa Allah. Wahalan onotoh al-muradu utawi kang den karepake, dan apakah yang dikehendaki iku al-i'lamu awih kawruh
iku al-i'lamu awih kaweruh memberikan informasi bidzalika kelawan mengkono-mengkono alhamdulillah bidzalika kelawan mengkono-mengkono alhamdulillah bidzalika dengan ungkapan alhamdulillah itu lil imani kanggo iman bihi kelawan Allah au utawa as-sana'u muji au utawa as-sana'u memuji bihi kelawan Allah bihi terhadap Allah au utawa au atau huma karone apa dua-duanya iman kepada Allah atau memuji Allah ihtimalatun ono piro-piro kemungkinan ihtimalatun ada kemungkinan afyaduha kang utawi paling maidai ini ihtimalat afyaduha yang paling berfaedah dari ihtimalat itu iku as-salisu kang nomor 3 iku as-salisu kang nomor 3 artinya yang nomor 3 itu ya dua-duanya ya alladzi anzala 'abdihi rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad al-kitaba ing al-kitab rupane al-Qur'an walam yaj'alan ora dadekake sapa Allah wa alladzi lahu tumrabi al-kitab ay fihi ing dalam al-kitab fihi di dalam al-kitab itu iwajan ing bengkong ikhtilafan tegese perbedaan ikhtilafan yaitu perbedaan au tanaqudan utawa pertentangan wal jumlatu lan utawi jumlah itu dalam istilah ilmu nahwu itu susunan kalimat yang mana kalimat walam yaj'al lahu iwaja iku halun dadi hal itu adalah kalimat yang yang menjelaskan tentang keadaan itu hal minal kitab saking kalimat al-kitab ya ini gimana nih cara wong desa sampai ngerti alhamdulillah gak ngerti alhamdulillah ya. Jadi ayat ini surat Al-Kahfi ini dimulai dari ungkapan alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah, segala puji hanya untuk Allah. Disebut segala puji ini para ulama ada yang kemudian mengartikan atau memaknai al di situ dalam kalimat alhamdulillah al jinsiyah atau al istighraq lil jins menghabiskan semua jenis. Maka kita seringkali memaknai kalimat alhamdulillah segala berarti semua puji apapun bentuk pujian itu hakikatnya yang punya hanyalah Allah. Maka ulama itu ada yang kemudian membagi pujian itu macam-macam. Ada yang disebut dengan hamdun minal qadim ilal qadim, pujian dari zat yang maha qadim kepada zat yang maha qadim, dari Allah kepada zatnya sendiri. Seperti kalimat ini alhamdulillahirabbil alamin, itu kan pujian dari Allah untuk siapa? Untuk Allah sendiri. Dan itu haknya Allah. Allah paling berhak untuk memuji zatnya sendiri. Ada ulama yang menyebut, kenapa kemudian Allah menyampaikan alhamdulillah? Kenapa Allah kemudian menyampaikan pujian untuk dirinya sendiri? Karena hamba makhluk itu
sehebat apapun pujiannya kepada Allah itu tidak akan pernah sempurna. Sebagus apapun ujian yang diberikan oleh makhluk kepada Allah itu tidak akan pernah cukup untuk Allah. Tidak akan pernah tidak akan pernah betul-betul memenuhi ujian itu kepada Allah. Nah, maka ada puji yang disebut atau hamd yang disebut hamd qadim alal qadim, Allah kepada zatnya sendiri. Ada pujian itu yang disebut qadim alal hadith, Allah memuji makhluknya, dan lagi-lagi itu ya haknya Allah untuk memuji makhluknya. Dalam banyak ayat Allah sering mengapresiasi Kanjeng Nabi. Misalkan dalam surat Al-Qalam, Allah mengapresiasi Kanjeng Nabi, Allah memuji Kanjeng Nabi, menyebut di sana wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau Muhammad adalah betul-betul pribadi dengan akhlak yang luar biasa mulia. Ini pujian Allah terhadap makhluknya. Allah banyak memberikan pujian-pujian ini. Maka tidak heran kalau kemudian Allah menyebut dalam surat Al-Insyirah itu wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutanmu, panggilanmu wahai Nabi, wahai Muhammad. Ya Allah memberikan pujian-pujian terhadap Kanjeng Nabi banyak sekali. Fabima rahmatin minallah linta lahu laqad ja'akum rasul min anfusikum. Allah memberikan pujian dengan memberikan sifat-sifatnya Kanjeng Nabi. Azizun alaihi ma 'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu pujian Allah terhadap Kanjeng Nabi. Jadi ada pujian dari Allah kepada makhluknya, ada pujian dari makhluk kepada Allah, dan ini kewajiban kita. Kita harus memuji kepada Allah. Maka dalam banyak ayat kita disampaikan wa qulil hamdulillah, katakan alhamdulillah. Ya, katakan alhamdulillah, sampaikan pujian kepada Allah dan lain sebagainya. Wa qalul hamdulillah, dan mereka berkata alhamdulillah. Kita harus banyak memuji Allah. Wajib bagi kita untuk kemudian kita memuji Allah. Ada juga pujian berikutnya, itu puji atau hamd hadith alal hadith, sesama makhluk, pujian dari makhluk kepada makhluk. Jadi kita sebagai makhluk itu boleh memuji sesama makhluk, itu boleh, asal pujian itu proporsional. Jangan kemudian memuji makhluk secara berlebihan. Kanjeng Nabi tidak suka kalau ada orang memuji orang lain berlebihan. Dalam sebuah hadis pernah disampaikan, athna rajulun ala rajul faqala lahu Rasulullah wailak. Ada orang memuji yang berlebihan kepada temannya. Rasul menyampaikan, celaka kamu, celaka kamu, celaka kamu, jangan begitu. Rasul menyampaikan apa? Qata'ta unuqa sahibik, kamu itu memenggal leher saudaramu, kamu itu memenggal leher temanmu. Orang memuji orang berlebihan itu menjadikan orang yang dipuji seperti ia dibunuh. Habis waktunya. Sudah ada. Ini mohon maaf, ini ya tidak apa-apa ya. Kalau aja santai-santai. Moga-moga keterangan yang disampaikan ini menjadi keterangan yang manfaat, barokah, menjadi ilmu yang senantiasa diridhai oleh Allah, dan kurang lebihnya Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.